Kami hormati Prof. Ketum, kemudian ada Prof. Teteh, ini ada Prof. Wahidin, lalu yang lain yang saya hormati yang sama-sama mencari keridhaan Allah SWT. Alhamdulillah kita pada sore ini akan mencoba, ini memulai yang ke berapa Pak Ketum? 8, 8. Ini yang ke-8 ya. Oke, jadi narasumbernya adalah Prof. Ketum sendiri, adalah Prof. Patoni Rodli. Dan kita simak nanti Pak Ketum menyampaikan berapa menit ini Pak Ketum? 1 jam. Oke. Silakan Pak Ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Monggo silakan. Mana mana Prof. Ketum? Mana anunya? Paparannya? AI. Kurang besar. Bisa dibesarkan, Prof? Besarkan ya.
Nggak muncul tadi. Itu kecil itu. Cil. Ah, bukan Yang yang kemarin utama. besar, Prof, yang kemarin. Bukan Yang yang utama. Iya. ya, Oh ya, sudah, sudah. ada. Ya, sudah. Langsung bisa begitu ya, Prof? Oh,
Ya, Irang. An- Iya, an anak Hmm. Exit. Iya.
Yang koruptor itu yang mana, Mas Ketum? Yang dimakan anak keluarga.
Soal nanti kali. Kapan kau kesini lagi? Sana ke sana lo ya, baliknya. Baliknya sini ke sini ya. Oh iya, sini sini sini. Oke, terima kasih Prof Ketum. Jadi sebelum saya lempar ke audiens, saya ingatkan bahwa ini luar biasa. Hanya kalau bisa dihemat Prof Ketum. Jadi semua itu perlu dana. Kalau sifat-sifat itu banyak sekali, nanti pengukurannya mahal. Bisa nggak dihemat? Bisa ya nanti. Oke. Sekarang saya lemparkan ke audiens. Em, Bagaimana tanggapannya? Silakan. Terima kasih, saya dulu. Silakan, silakan Prof Wahidin. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Supri Rahim atas kesempatan yang diberikan yang saya banggakan. Prof. Dr. Fakuni Rodi, ketum kita yang sangat hebat ya. Di sini ada Pak Alek dan Pak Bagus Thailand ini ya. Selamat sore Pak Bagus dari Thailand, Bangkok. Kemarin itu saya pernah komunikasi dengan namanya Fauziah, apa begitulah Fauziah apa yang sedang penelitian eh, tentang manusia soleh, indikator soleh. Nah ini menarik sekali indikator soleh ya. Kemudian penelitian di Universitas Islam Antarabangsa di Gombak di Kuala Lumpur itu sudah empat tahun 8 semester belum beres ceritanya ini. Nah kemudian eh, saya tidak tahu dari mana ceritanya, panjang ceritanya, katanya sampailah ke Prof Sugi dari UNER. Prof Sugi dari UNER. Kemudian tetap beliau ingin membuat indikator bagaimana mendidik anak soleh gitu. Sedang PhD beliau itu. Nah beliau punya lembaga di Sumatera apa namanya populer sekali dan muridnya itu salah satunya adalah yang jadi jalan di Jakarta, Jalan Rasuna Said. Nah Rasuna Said itu murid sekolah ini yang oleh Ibu Fauzia ini. Nah ketemu di Jakarta kemarin ketika saya ke Jakarta bertemu, saya bilang Prof. Sugi ini siapa? Prof. Sugi ini siapa? Itu mahasiswa program doktor katanya. Menarik. Bahwa ini karena temanya adalah mencetak manusia soleh, siswa soleh gitu. Saya langsung tercengang. Itu berapa ratus indikatornya manusia soleh. Nah, katanya. Itu dibantu oleh AI, oleh Prof. Sugi dari UNER itu. Nah, ternyata ada 520 sekian indikator. Jadi 520 sekian indikator untuk bagaimana mendidik anak soleh itu. Nanti kalau bisa ditampilkan mudah-mudahan bisa ini yang tahu nomor saya punya nomornya sebenarnya saya punya nomornya kemarin minta ini. Ini menarik ini. Jadi berkaitan dengan yang dipaparkan melalui AI oleh Prof. Tony ini. Jadi selama ini kan selalu soleh, soleh, soleh begitu. Nah di sekolah itu supaya support terhadap anak soleh itu indikator mana yang dikembangkan, yang dikuatkan. Selama ini kan kalau kognitif, afektif, psikomotor, paling kreatif sekarang itu. Nah itu perlu diurai. Itu ada kalau tidak salah 4 atau 5 garis besar dan diuraikan menjadi 500 sekian indikator. Nah jadi itu memang banyak hal yang menarik kalau di Universitas Islam antara bangsa di itu. Jadi misalnya kajian tahajud. Kenapa tahajud itu bisa menormalkan jantung? Itu kajian dokter di Malaysia itu yang meneliti, yang mahasiswanya dokter. Dia aliran darah menjadi bagus gitu ya. Itu menarik itu ya. Kemudian ada lagi Prof ini apa namanya dihubungkan dengan yang tadi dijelaskan oleh Prof Patoni. Itu ada namanya itu Dede Kastaman. Itu guru besar UI kedokteran, dia ahli jantung koroner.
Yang membuat rumah sakit Islam apa jantung itu yang apa namanya Bu siapa namanya Rumah Sakit Jantung Harapan di Jakarta. Nah, beliau yang merancangnya dan dia dokter Presiden Soeharto beliau itu. Nah, beliau ahli ahli jantung koroner dari California. Dia mengkaji mengapa subhanallah 33 kali. Itu punya artinya. Mengapa alhamdulillah 33 kali itu dikaji dan itu bantuan idenya itu lewat kecerdasan buatan. Jadi sebenarnya riset-riset yang berkembang sekarang itu bisa jadi membantu gitu ya, namanya membantu. Nah, termasuk yang Fauzia ini itu sekarang disupport oleh Sugi Susi apa Prof Sugi dari UNER itu siapa namanya Sugianto ya apa Sugianto ya Yang Sugianto Sugiantomo nggak tahu dari mana ceritanya hanya sekarang sedang dibantu dokter beliau hal itu jadi ketemulah indikator itu 500 sekian. Kalau sempat setelah pembicaraan ini Hojiannya suruh bicara di forum ini sekarang ya itu menarik karena berkaitan beliau sedang memanfaatkan AI ChatGPT untuk menuntaskan dokter beliau di Malaysia. Itu Prof. Supri. Jadi itu betul ya gagasan ini sebagai apa ya yang bisa membantu ya, membantu ide-ide kita itu lebih lebih cepat ya. Kalau dulu menemukan ide mungkin seminggu 2 minggu, sekarang di beberapa jam itu bisa ketemu. Itu kemarin juga Gus Wahid juga menjelaskan begitu. Saya setuju ini. Setelah begini kita tidak boleh diam tentu. Apa langkah yang dilakukan setelah ini supaya pendidikan kita itu bisa lebih lebih bermakna gitu. Beberapa beberapa itu bisa dibantu walaupun tidak tidak banyak, tidak utuh tapi idenya bisa dibantu. Seperti Bu Pauja ini. Itu mungkin masukan apa informasi dari saya Pak Prof Supri. Sekarang akan saya coba telepon beliau biar nyambung di forum ini kalau masih ada waktu istilahnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Prof. Wahidin, wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih Jazakallah khair. Ada yang lain sebelum ditanggapi oleh Prof. Ketum? Dari mana? Silakan, lanjutkan. Baik, mohon waktu bertanya Prof. Ya, Supri silakan, silakan, Prof. dengan Pak Alex, Namanya siapa? Pak Dr. Alex Chandra dari Ya, Kota dari. Tarakan, Kalimantan Oke, Utara. silakan Dokter Alex, silakan Dokter Alex. Baik, alhamdulillah menarik sekali tema kajian sore hari ini, Prof. Fatoni ya, karena uh, sedikit saya merefleksi kalau kita mencoba menarik pada problematika sehari-hari, apa namanya, ada sekian, taruhlah sekian notaris atau sekian advokat begitu ya. Kok tiba-tiba ujungnya ternyata keberhasilannya berbeda begitu. Itu ternyata banyak hal ya. Salah satunya memang terkait dengan kecerdasan afeksi itu memang betul sekali. Bagaimana berhadapan dengan para customer, para calon yang akan memakai jasa seorang lawyer itu memang kecerdasannya harus terutama afeksi ya. Afeksi ini memang kita bagaimana memahami gestur dari customer kita begitu ya secara cepat, secara instan, minute by minute, menit demi menit, sehingga pada titik tertentu dia akan deal memakai kita. Memang kecerdasannya memang harus afeksi ini harus diasah dan terkadang saya melihat juga ada beberapa yang memang pemberian sifatnya given dari Allah begitu. Kesemestaan ini memang harus melekat dalam masing-masing pribadi kita, ya, apapun profesi kita begitu. Apalagi pendidik ini memang harus punya sixth sense yang bagaimana mengarahkan, memberikan efek-efek determinasi ke depan agar supaya produk output berpikir kita ini diterima di kalangan pasar secara efektif begitu. Terkadang memang ada gap antara produk pembelajaran dengan daya serap kerja gitu. Di, di kota di mana kami tinggal, Prof, ada satu universitas negeri namanya Universitas Borneo gitu. Di kantor kami ini kantor advokat pribadi apa
Dr. Alexandra ini ya kami ada MOU menerima beberapa uh, mahasiswa magang begitu. Setelah kita lihat-lihat dari sisi kondisi afeksi segala macam, ini belum menyentuh masalah uh, kognitif ya. Afeksi saja saya melihat justru determinannya sangat menentukan sekali untuk bagaimana dia mengolah surat kuasa, bagaimana deal dengan customer. Itu memang materi yang Prof. Fatoni sampaikan hari ini sangat inline dengan kondisi sekarang. Menurut kami kognitif itu bisa diasah begitu ya, tapi bagaimana kekuatan afeksi dari masing-masing pribadi yang melekat dari waktu ke waktu, tentunya dengan tetesan spiritual yang baik, itu akan melekat sampai kapanpun. Ada 7-8 lawyer, tapi ternyata isi kantongnya berbeda. Gitu. Tumpangan mobilnya, apakah begitu dalam gelagat kehidupan ini? Ternyata memang dari nilai-nilai intrinsik kekuatan afeksi tadi ya, tentu dipoles dengan kekuatan spiritual gitu ya. Apapun spiritualitas yang ditekuni gitu. Memang tidak boleh. Beberapa hari lalu saya sampaikan dalam forum kita itu makin ke sini memang penuh, dunia ini makin penuh dengan kegelisahan, tapi yakinlah saudaraku kalau kita kecendikiawanan itu kalau dilapisi dengan kekuatan supra spiritual yang sedikit transenden, kita bisa menembus apapun gitu. Dalam logika berperkara mengajar, kadang-kadang dari faktor kognitif kelihatannya kita tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Tapi dengan kekuatan-kekuatan spiritualitas afeksi yang menembus langit, bolak-balik saya sebut bahasa-bahasa langit yang memang apa ya, saya terkes kesan yang saya ingin bangun itu memang ketika tujuan-tujuan roh kemanusiaan inline dengan kekuatan langit itu terbimbing kita. Jadi apa ya, selamat dengan profesi apapun itu gitu. Memimpin keluarga di masyarakat dalam posisi apapun itu akan ada guideline-nya, guideline yang sangat maha tinggi gitu. Saya di beberapa momen saya selalu mengungkap terkait dengan kekuatan afeksi tadi. Apalah gunanya kalau kognisi sedemikian tinggi, tapi afeksi bagaimana berbagi perasaan, berempati, gampang tersentuh dengan hal-hal yang seseorang yang berkekurangan itu yang memang itu tidak bisa di creating in one moment. Jadi dia harus pada saat tertentu terus terbina oleh kondisi tertentu. Maka dari itu saya bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian sore ini materinya betul-betul memberikan inspirasi yang sangat luar biasa di tengah kita bersyaum begini ya, betul-betul ada semacam kekuatan yang nyetrum ke alam pikir kita begitu. Demikian sumbang Terima saran. kasih. Terima kasih Dr. Alex dari Terima kasih. Tarakan ya Pak. Tarakan Kalimantan Utara Pak Prof. Iya, terima kasih Dr. Alex. Oke, nanti saya lempar ke Prof Ketum, tapi saya ingin mengingatkan bahwa ChatGPT yang dipakai oleh Prof Ketum ini IQ-nya mungkin 300-an, Prof. Jadi memang harus dipikirkan juga bahwa rata-rata orang Indonesia ini IQ-nya di bawah 100. Nah, jadi cobalah nanti buat tangga, Prof. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, ya. Jadi pengelompokan besar dulu mungkin ke yang detailnya itu jangan langsung, Prof. Jadi ibarat ayat Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit. Nah, silakan tanggapan Prof. Ketum. Masih di mute, Prof. Prof masih di mute ya. Ya. Oke, Prof Teteh Tete ada. menyimak izin ke dapur sebentar, Prof. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Silakan Teteh.
Tamarunyam. Syukron jazilan, syukron yang luar biasa pokok bahasan kita sore ini. Kalau tidak ada, kita tutup Bapak Prof. Ketum. Ya, tapi sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah mutiara-mutiara yang berserakan. Untuk nanti kami minta kepada audiens atau Prof. Ketum sendiri untuk mengumpulkannya menjadi uh, tumpukan-tumpukan mutiara yang sistematik, yang terstruktur ya, lalu dibukukan Pro Ano Mas Ketum. Jadi dengan demikian maka uh, kita menganut write what you do and you do what you write.
That's all untuk semua audiens. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam ya. Iya. Ya, oke, Tete, silakan Tete. Ya, Prof. Ketum, sedikit saja ini sebelum ditutup ya, Prof. Supli. Ya, boleh, boleh. Menarik sekali ya, luar biasa Prof. Ketum tadi sudah memaparkan sekian banyak. Teteh mohon dikirim ya, mohon izin karena ini juga sangat berkaitan tadi dengan bagaimana penguatan karakter gitu ya. Dan kita kalau melihat dari perjalanan sejak yang KTSP itu Prof. Ketum itu tidak sebanyak itu ditemukan untuk nilai-nilai karakter begitu ya, olah pikir, olah rasa, olah karsa gitu kan itu sangat penting dan akan mewarnai dalam aktivitas pembelajaran di sekolah begitu kan Prof ya. Nah, untuk yang Teteh sedang tangani itu lesson study kiranya juga ini sangat menginspirasi Prof Ketum dan nanti dari situ sesuai saran Prof Supri tadi kiranya nanti bisa lebih di apa ya namanya kan sangat banyak tadi ya, sangat banyak. Ya, Ya, jadi nanti agar capaian-capaian yang nanti harus di ini oleh para siswa itu eh, bisa apa ya, lebih mudah untuk mengukurnya begitu ya. Gitu ya, untuk apa afektif gitu ya atau yang erat kaitannya dengan karakter. Nah, di dalam kondisi sekarang ya ini sudah kita mulai melihat di sekolah-sekolah itu bagaimana itu tidak diajarkan tetapi bagaimana diterapkan dengan model-model pembelajaran yang dicoba di apa lakukan dikondisikan oleh para guru begitu ya. Jadi dalam setiap aktivitas sintak pembelajaran nilai-nilai itu tadi bisa diselipkan untuk bisa diamati begitu ya yang dilaksanakan oleh para siswa. Ini menarik sekali, keren Prof. Ketum. Terima kasih banyak. hmm. Terima kasih Prof. Tete. Terima Ya, kasih banyak. terima Jadi kasih itu Prof. sudah didengar langsung oleh Prof. Ketum. Jadi apa yang sudah disampaikan Prof. Tete. Tadi kalau mau diulas boleh Prof. Ketum? Hmm. Hmm. Ya jangan jangan sampai terhapus, Prof. Jangan sampai terhapus. Heeh. 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 Heeh.
Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lanjutkan untuk besok pagi, untuk hari selanjutnya, Mas Ketum. Terima kasih semua audiens yang sudah mengikuti acara ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kalau yang sudah berbuka, di Surabaya sudah berbuka. Oh, 5 menit lagi. Oke, selamat berbuka puasa. Terima kasih. Semoga Allah SWT merahmati kita selama Ramadan ini sampai lepas Ramadan dan kita mencapai tujuan puasa la'allakum tattaqun. Aku lu kali hadza astaghfiru li wa lakum wa lisari musliman innahu wal ghafurur rahim. Subhanahu wa bihamdihi anta astaghfiru wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Betul.